Suster Anjeli Simbolon KSFL, Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia. Selamat siang, Suster. Siang. Gimana kabar, Suster? Pastilah sehat, karena ini kan 17-an juga, merdeka. Seru lah, Suster, ada Seru perlombaan lah. juga ya. Anak-anak bisa lomba, tadi pagi kami bisa selesai upacara, minum sama-sama, ada lomba, kegiatan, lalu ada tamu kita untuk kasih makan siang, lanjut lomba. Kalau boleh tahu nama Suster apa? Nama saya Suster Angelin Simbolon KSFL. KSFL itu singkatan dari Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia. Suster ini anak ke berapa dari berapa bersaudara? Oh, kita anak besar. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Banyak ya, Suster. Banyak. Dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Jadi di mana kampung Suster? Saya di Samosir deh, Sama siapa? paroki Palu. Itulah gimana awal mula Suster ini jadi biarawati? Oh, kalau dibilang bisa panggilan sih panjang ceritanya, tapi kita buatlah menjadi cerita pendek ya. Singkat pada memang menjadi suster dulu nggak ada cita-cita aku sedikit pun. Tapi ketika saya SMA ada kegiatan-kegiatan rohani di sekolah, karena kebetulan guru agama kami itu juga ex-suster. Dia bilang, siapa mau jadi suster? Nah, yang lain bertepuk tangan, tapi saya nggak ada niat sedikit pun gitu. Tapi emang suster itu kayak mana sih? Ya, tanya-tanya sama kawan kan, oh gini cerita lagi. Lalu ada kegiatan di paroki, saya ikut dari Mulika OMK namanya kan, saya lihat suster itu langsung menyapa, terbuka, ajak cerita, kasih permen, begitu kan. Bagus ya, kayak malaikat ya. Nah, gitu kita bilang, pengen seperti itulah. Tapi cita-cita awal itu terpendam seperti itu. Terpendam sampai 2 tahun saya kerja di susteran, di paroki. Tapi setelah itu entahlah harapan itu teringat lagi aku mau jadi suster. Entahlah pastor paroki lagi, saya mau jadi suster, antarlah pastor ke biara. Nggak terlalu tahu ke biara mana kan, diantarkan ke situ. Oh, jadi suster kau, nama aku kan Sita. Jadi suster kau Sita, mana sanggup mau jadi suster? Nggak apa-apa lah pastor, saya coba. Kalau nanti nggak cocok pulang, kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya, saya diantar ke biara, itu biara kami KSFL yang di Siantar. Sampai di sana saya lihat, oh, kawan-kawan sudah banyak, udah ada 10 orang di situ calon yang sama-sama SMA. Sampai di situ ya kami jalani seperti apa adanya, nggak ada apa-apa, nggak ada ini ya, bersama-sama aja sekarang sama-sama SMA. Hanya pokoknya motivasi saya hanya senang melihat suster itu baik, itu pakai baju putih seperti malaikat. Adapun mungkin sampai sekarang seperti malaikat itu juga udah dikatakan orang ke saya seperti itu. Jadi Suster udah berapa lama lah Suster jadi biarawati? Aku bilang tadi sebentar lagi ke Mabes Tapela 23 tahun menjadi suster sejak tahun 2000 lah kami SMA setelah 2000 masuk biara berarti 1 tahun sebelumnya lah kan. Jadi Suster, apa suka dukanya Suster menjadi biarawati? Saya sih bilang suka duka nggak ada yang kurasa suka duka, tapi semua hidup itu jalani berkat. Tapi kalau semakin direnungkan ya dari hari-hari hidup, suka duka itu banyak, tapi nggak ada yang seperti langsung tertimpa, terjatuh, nggak ada. Tapi suka duka kadang udah seperti ini, senang kita melayani di SLB, senang bergabung akrab, tapi harus pindah ke tempat lain, tugas baru. Jadi kan kita rasa di tempat baru nanti ya
ada sukanya, ada dukanya juga. Tapi dukanya kalau kita renungkan ke hidup kita udah terima itu bergaul, sebenarnya nggak duka itu kan. Nah, kadang sesama suster mungkin kalau kita ditegur, kalau hati kita nggak mood ya, kita nggak bisa menerima itu teguran, karena kami bilang itu teguran itu harus sesuai dengan cinta. Teguran itu sebagai saudari gitu. Tapi kalau nggak mood kita nggak enak ditegur, kita emosi kan. Tapi ketika kita mood kita baik ditegur, oh iya aku salah suster. Tapi itulah. Tapi itu semua bisa kami dalami, bisa kami imani karena kami lebih banyak itu kami berdoa. Jadi kalau kita baru selesai berdoa, tadi aku ditegur kenapa ya? Kita kan kembali ke diri, kita refleksi gitu kan. Kenapa ditegur? Karena ini. Oh iya, memang saya salah. Jadi kalau seperti itu kita kalau tahu salah, suster saya salah, minta maaf kalau yang tadi. Nah kalau seperti itu, kita bisa lah menerima diri, bisa menerima teman-teman, bisa lah menerima hidup jadi berkat. Tapi tetaplah kalau dibilang suka duka, seimbanglah sukanya dengan dukanya. Dan semakin jauh-jauh hari saya menjadi kaul kekal, artinya terikat dengan kongregasi selama-lamanya seumur hidup, ya hidup saya rasakan sukacita semua. Gak salah orang bilang di mana ada biaran berawat itu pasti ada sukacita. Kalau sakit hati sedikit karena ini itu bunga-bunga hidup. Jadi apa rutinitas suster sehari-hari? Kalau sekarang rutinitas saya saja jadi suster, saya memang langsung mengajar SLBC seperti anak-anak ini kan, sampai 7 tahun saya mengajar SLBC. Tapi setelah itu saya ada studi di Jakarta bagian speech therapy untuk melatih anak-anak komunikasi, bisa bicara, bisa mendengar, bisa memahami dengan baik dengan speech therapy. Lalu saya sekarang jadi tenaga speech therapy di asrama dan sekolah. Juga kemarin itu juga di rumah sakit begitu. Tapi karena anak-anak kami sudah banyak mau dilayani di sini, kami fokuskan biar hanya anak-anak bisa difokuskan. Jadi sekarang fokus dengan anak-anak bisa difokuskan. Terus suster apa hal yang membuat suster itu bisa Hanya Tuhan. Sampai hari ini saya bisa setia, besok saya tidak tahu. benar-benar Sampai hari ini saya setia, saya jalani. Besok saya nggak tahu, tapi hari besok berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan itu sampai selama-lamanya nanti berjalan. Dan itu kami selalu berharap yang terbaik. Selalu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan lebih baik dari hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. bolehlah suster kasih kata-kata motivasi untuk kami yang anak muda. Anak-anak muda seperti kalian masih muda, emosinya masih meledak lah, gampang meledak, gampang ini. Dengan kemajuan zaman, teknologi, medsos, kadang banyak anak-anak muda ya tidak peduli. Jadi marilah kita sama-sama semakin sedikit menanamkan diri untuk peduli kepada orang lain. Ketika kita sedikit peduli, kita tahu siapa-siapa yang cuek. Tapi kalau ketika kita cuek sama sekali sama orang, kita tidak tahu siapa yang peduli, siapa yang cuek. Tapi coba sedikit, kita di rumah, di gereja, di kampus, di sekolah, peduli misalkan tempat sampah, kebersihan, menyapa guru. Coba sedikit kau peduli, akan kau lihat nanti siapa-siapa yang cuek. Jadi pertama-tama sikap peduli itu dari diri sendiri. Jangan tuntut orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Jadi menyapa. Kalau sekarang dunia zaman sekarang susah menyapa itu karena sibuk dengan HP. Di mana-mana pun di mobil siapa lihat siapa buat. Takut ada suster, takut ada nama siapa, ada yang sama. Ketika kita ke rumah keluarga ya, mana suster datang,
datang. Oh iya 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 iya. Fokus HP ini. Kayak sampai banyak anak-anak remaja ya yang lindung lah, yang ini lah, karena terlalu banyak dia gitu. Padahal belum waktunya dia memang untuk banyak di depan layar seperti ini. Jadi itu mari kita sama-sama peduli dan menyapa dari diri sendiri, baru bisa keluarga, sama gereja, masyarakat dan negara yang hari ini kita rayakan kemerdekaan ke 80 tahun. Oke suster, terima kasih ya suster udah mau kasih wawancara. Itu aja pertanyaan dari suster. Terima kasih. Terima kasih suster. Dadah. Dadah. Cetek.